Rasanya itu kalau yang aku ingat-ingat itu asem, pedes, terus seger banget dan enak banget. Terutama kalau dimakan kalau cuacanya lagi hujan, lagi musim-musim hujan gitu ya. Jadi makan yang berkuah itu sangat enak. Ketemu lagi sama Cikli. Kali ini Cikli lagi mau cari tempat di sekitaran Denpasar yang tempatnya besar, terus bisa buat bikin-bikin acara, dan udah ketemu nih tempatnya. Tepatnya di Jalan Puputan Renon, namanya Casa Eatery. Jadi di sini tempatnya besar, ada garden, ada indoor dan ada outdoor juga. Jadi kalau mau bikin acara kayak sih cocok. Dan sebelum bikin acara kita mau tes food dulu nih. Yuk ikutin Cikli yuk. Oke, jadi di depanku sekarang udah ada makanan-makanan yang sepertinya cukup andalan nih di Casa Eatery. Jadi Casa Eatery ini tempatnya luas banget. Bisa buat acara juga, ada mau wedding kayaknya bisa tuh, ada gardennya. Terus kalau mau meeting sama teman-teman kantor, sama rekan bisnis, di sini juga cocok karena tempatnya itu di tengah-tengah kota gitu. Jadi terus karena ada gardennya, tetap berasa sejuk-sejuk, breezy gitu ya. Breezy, udaranya breezy juga nih makanannya ya. Jadi di depanku ini sudah ada 3 menu makanan dan 3 menu minuman. Kita akan cobain satu-satu. Aku sebenarnya penasaran banget sama ini. Ini tuh pindang seafood. Kalau dulu itu waktu kecil, mamaku itu sering bikinin pindang ala Palembang gitu, pindang seafood. Jadi aku akan cobain apakah ini rasanya mirip atau enggak sama yang biasa mamaku buat. Terus ini ada dori sambal matah, terus ini ada spaghetti carbonara. Di sini menunya semuanya no pork ya, jadi aman dikonsumsi buat siapa aja. Terus menunya juga beragam, cukup general ya. Jadi mau yang Indonesia ada, mau yang Western ada, yang rada-rada Jepang ada. Terus tadi juga ada Korean chicken wings gitu. Jadi emang cocok buat ngumpul-ngumpul sih bareng teman-teman karena menunya macem-macem banget. Kita akan coba mulai dari mana? Kita coba ini dulu deh. Kita coba dori sambal matah ya. Oke, jadi yang pertama akan aku cobain adalah dori sambal matah. Ini ukuran dorinya kalau mau dilihat ya, ini besar. Lebih besar dari telapak tangan aku. Terus sambalnya juga banyak. Biasa sambal matah ya, ada bawang merah, terus ada cabai dan cukup wangi, aroma sambal matah. Terus ini kentang goreng, ada french fries dan ada fresh saladnya juga. Kita cobain. Oke. Nah ini tuh dorinya tipe yang digoreng luarnya tuh crispy banget, tapi dalamnya tuh masih juicy. Jadi begitu dipotong itu nggak keras ya, nggak keras, gampang dimakan. Terus kita akan ambil nih sama sambal matahnya. Oke. Oke, sesuai ekspektasi. Dorinya ini luarnya itu crispy, terus bumbu di luarnya juga cukup berasa sampai ke dalam. Terus daging di dalamnya itu lembut, berpadu sama sambal matahnya semua itu rasanya jadi enak gitu. Jadi sesuai ekspektasi lah ya, tidak mengecewakan. Dan sambalnya menurut aku juga cukup otentik rasa sambal matahnya, pedas, gurih, mantap. Next. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua, itu ada spaghetti carbonara. Jadi kalau spaghetti carbonara itu biasanya rasanya creamy, terus gurih juga, dan rada basah gitu ya biasanya spaghettinya. Terus ini isinya ada ayam, ada jamur, dan saus carbonara ya otomatis. Ini ada
hiasannya juga ini kita pinggirkan dulu. Oh, ini piringnya sih besar, terus dia kayaknya piringnya tuh cukup dalam gitu loh. Jadi seharusnya isinya banyak. Kita coba. Oke. Ini sih kalau dari penampilannya cukup creamy ya, cukup creamy, nggak kering. Dan dagingnya juga ini banyak banget. Jamurnya juga banyak. Ini jadi jamur kancing. Seharusnya enak. Coba. Oke, menurut aku ini cukup enak. Spaghetti carbonaranya, creamy-nya dapat. Terus toppingnya juga banyak. Jadi sesuai dengan harapan kita kalau makan spaghetti carbonara. Gitu. Rasanya pas juga, creamy, nggak terlalu enak. Gurih dan asin dari saus carbonara juga cukup terasa, gurih dari ayam dan jamurnya juga ngelengkapin rasa dari si spaghetti carbonara ini. Next kita akan ke menu yang paling bikin penasaran di sini, pindang seafood. Lanjut. Jadi seperti yang tadi aku bilang ya, aku itu waktu kecil sering banget dimasakin pindang khas Palembang sama mamaku. Biasa mamaku tuh pakai udang aja, nggak pakai yang lain-lain gitu ya untuk proteinnya. Rasanya itu kalau yang aku ingat-ingat itu asam, pedes, terus seger banget dan enak banget. Terutama kalau dimakan kalau cuacanya lagi hujan, lagi musim hujan gitu ya. Jadi makan yang berkuah itu sangat enak. Terus ini tuh di bawahnya ada kayak pemanasnya gitu. Ada lilinnya, jadi ini menjaga supnya tetap hangat. Jadi baru disajikan sampai kita makan sampai selesai itu tetap hangat gitu ya. Ini juga datang sama ada kecap manis seharusnya. Kita coba. Terus ini ada sambal dan ada jeruk nipisnya juga. Penasaran banget nggak sih? Oke, jadi di pindang seafoodnya ini ada tomat ya. Terus ada nanasnya. Wah, ini kayaknya seger banget sih. Ini ada daun kemangi, ada daun salam. Lihat udangnya. Udangnya gede banget. Kita akan cobain kuahnya dulu tanpa sambal, tanpa jeruk nipis, tanpa kecap. Sebenarnya nggak pedas sama sekali, jadi kayaknya sini warna merah-merahnya ini dari bumbu yang lain ya, dari cabai besar kayaknya. Tapi ini tetap ada cabainya sebenarnya yang udah dibejek, tapi nggak pedasnya tuh nggak yang nyengat gitu ya. Jadi pedasnya tuh masih bisa dinikmati, sedikit banget, tipis banget. Terus kecutnya juga nggak terlalu kecut gitu. Jadi di sini ada nanas ini kayaknya nggak terlalu ngasih rasa asam ke kuahnya ya gitu. Kita coba kalau ditambah jeruk nipis dan sambal. Kalau yang mengira ini rasanya mirip tom yum, kalau menurut aku sih nggak terlalu ya. Beda sih sebenarnya, dia karakter rasanya itu beda. Sudah campur jeruk nipis, terus kita pakein sambal. Sambalnya dikit. Aku kebetulan doyan pedes, jadi kita agak banyak ya sambalnya. Menurut aku ini enak banget. Tadi nanasnya mana kita? Cari nanasnya. Oke. Nanas kan ini. Enak guys. Sekarang coba seafoodnya. Kita ambil salah satu udangnya.
Kita akan coba makan udangnya pakai nasi. Lihat. Kuahnya kita siram ke nasinya dikit. Oke. Terus kita ambil. Ini pindang seafood ala Palembang ini menurut aku wajib banget dicoba. Tapi kalau kalian suka pedas terus suka yang lebih asam, mungkin bisa minta ekstra jeruk nipis sama ekstra sambal ya. Tapi menurutku ini pada dasarnya rasanya juga udah enak. Cuman perlu ditambahin sedikit rasa asam dan pedasnya aja biar lebih rich, biar lebih langsung wow ini dia rasanya gitu. Jadi kita nggak perlu nata-nata sendiri rasanya. Tapi overall ini oke, seafoodnya seger, isiannya juga banyak, udangnya nggak pelit, dan dia bisa tetap hangat sampai kita sudah selesai makan. Sekarang kita akan cobain minumannya. Oke, berikutnya kita akan cobain minumannya. Ini ada 3 yang ada di meja aku. Ada hot tea with pot. Pada dasarnya dia teh panas. Terus ini ada hot latte. Hot latte-nya datang bersama dengan air putih. Jadi lumayan jarang ya coffee shop atau tempat makan yang nge-serve coffee itu sama air putih free gitu. Tapi ada satu minuman yang aku penasaran banget karena dia warnanya tuh, liatin deh, warnanya kayak mengintimidasi banget. Tuh minum apa gitu kan, warnanya tuh abu-abu gitu. Tapi ini sebenarnya minumannya cukup sehat sih harusnya ya, karena ini namanya Daily Elixir. Ini ada isinya itu ada charcoal, ada pisang hijau, terus selai kacang, dan fresh milk. Kayak apa ya rasanya? Ini ada garnishnya daun mint. Dari baunya sih sebenarnya kayak jus-jus sehat pada umumnya ya, kayak jus sayuran malah baunya. Apa karena ada daun mintnya ini ya? Kita coba. Tegang ya. Oke. Menurut aku ini rasanya unik banget. Tapi yang dominan itu justru rasa pisangnya gitu ya. Rasa pisang. Selai kacangnya sih nggak terlalu terasa. Mungkin memang cuman untuk menetralisir aroma dari charcoal ya mungkin ya. Charcoal tuh beraroma nggak sih? Nggak sih harusnya ya. Rasa mungkin. Pahit juga nggak. Bener, dominannya itu justru di rasa pisangnya itu. Dia manis dan creamy dari rasa pisang. Itu penilaian aku soal Daily Elixir ini. Cuman Daily Elixir ini kalau misalnya dipesan mungkin nggak bisa barengan sama makanan berat yang terlalu creamy juga, karena ini udah ada pisangnya kan. Pisang tuh cukup berat gitu. Jadi kalau misalnya mau pesan Daily Elixir mungkin pesan makanannya yang ringan-ringan, yang nggak terlalu manis, yang nggak terlalu creamy, yang bisa menyeimbangkan rasa antara makanan dan minumannya. Itu kalau menurutku. Oke, layak dicoba. Boleh loh ini sesuatu. Kalau misalnya nggak terlalu lapar banget juga mau pesan jus aja, nah ini menurutku oke sih. Kita cobain kopinya aja. Ini hot latte. Biasanya kafe atau tempat makan itu penyajian kopinya beda-beda. Kalau di sini dapat air putih. Jadi jarang banget di tempat makan itu menyediakan air putih barengan sama kopinya dalam satu penyajian. Biasanya kita harus beli terpisah gitu kan, botolan. Nah itu disiapin satu cangkir, satu gelas gitu. Terus ada biskuitnya juga untuk nemenin kopi. Ini hot latte yang kita pesan. Kita coba apakah rasanya enak, apakah kopinya terasa. Kopi hot latte-nya menurut aku rasanya cukup enak. Kopinya terasa, nggak watery ya, bukan nggak terlalu, tapi nggak watery. Jadi kopinya berasa perpaduan antara susu dan kopinya juga seimbang sih menurutku. Jadi buat yang suka kopi atau yang nggak suka kopi, menurut aku cocok minum ini. Dan balik lagi,
ada air putihnya juga. Menurut aku top. Jadi tadi udah selesai ya nge-review makanannya, dan menurut aku di sini tempatnya cocok banget buat ngadain meeting. Terus kalau mau bikin acara yang semi outdoor dan indoor, di sini bisa banget karena ada gardennya. Acaranya apa? Bridal shower, ulang tahun, kawinan juga kayaknya bisa nih kalau misalnya mau bikin yang lebih intimate ya. Jumlah undangan mungkin nggak terlalu banyak. Lokasinya juga nggak jauh, dia tepat banget di tengah kota, di Renon lebih tepatnya. Parkirnya juga cukup mudah ya, di pinggir jalan bisa, terus ada space parkir yang cukup juga. Dan jangan lupa kalau makan di Casa Eatery khusus buat nasabah BPR Lestari ada diskon 20% dengan menunjukkan kartu Lestari diskonnya. Kartu apa aja, jadi semua nasabah dapat diskon 20%. Jadi jangan lupa kalau rayakan kebersamaan dengan Lestari Diskon. Sampai jumpa.